Tata urutan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Tata urutan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selanjutnya yaitu tata peraturan perundang-undangan yang mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Hierarki peraturan perundang-undangan. Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 sendiri, hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, serta Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Dalam tata urutan perundang-undangan yang tertinggi yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Yang berwenang untuk mengesahkan dan menetapkannya adalah MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Di dalamnya, Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh MPR dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat keluar dan ke dalam MPR. Berdasarkan sifatnya, putusan MPR terdiri dari dua macam, yaitu ketetapan dan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang pertama, undang-undang merupakan bentuk peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan undang-undang dasar dan ketetapan MPR. Lembaga yang berwenang untuk membentuk undang-undang adalah DPR dan pemerintah. Lalu yang kedua ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa disebut dengan Perpu, merupakan peraturan dibuat oleh pemerintah dalam keadaan bahasa, yaitu tanpa melalui persetujuan DPR. Namun DPR tetap harus mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Selanjutnya ada peraturan pemerintah, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden. Jadi, untuk melaksanakan suatu undang-undang, maka dikeluarkanlah peraturan pemerintah. Materi muatannya adalah materi untuk menjalankan suatu undang-undang. Sebagai contoh, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan yang melaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Contoh selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang melaksanakannya ada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Peraturan Presiden. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Perpres didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden, memuat materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Perpres merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Perpres dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang atau peraturan pemerintah, baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Perda Provinsi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 1 Angka 7. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan daerah provinsi dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalamnya didefinisikan bahwa peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan daerah ini berada di posisi yang paling bawah. Sehingga undang-undang ini hanya berlaku di ruang lingkup yang kecil saja, yaitu hanya sebatas kabupaten atau kota, yang tentunya juga aturan ini dibentuk di bawah peraturan daerah provinsi. Perda kabupaten atau kota ini juga merupakan upaya pemerintah dalam efektivitas otonomi daerah provinsi ke kabupaten atau kota. Di Indonesia sendiri, tata urutan perundang-undangan telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 96 dengan kedudukan tertinggi Undang-Undang 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang, lalu peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, dan yang terakhir ada peraturan pelaksana yang terdiri dari peraturan menteri dan instruksi menteri. Kemudian diubah lagi berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, lalu ada Peraturan Pemerintah, yang keenam ada Keputusan Presiden, dan yang terakhir Peraturan Daerah. Kemudian diubah lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan kedudukan tertingginya Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang ketiga Peraturan Pemerintah, kemudian Peraturan Presiden, dan yang terakhir ada Peraturan Daerah. Dikarenakan TAP MPR tidak lagi termasuk dalam tata urutan perundang-undangan, menjadi masalah yang cukup serius, di mana masih ada TAP MPR yang masih berlaku hingga sekarang dan juga mengatur hal-hal yang cukup penting, sehingga mengalami perubahan kembali yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Peraturan perundang-undangan memiliki 4 asas, yaitu asas lex superior derogat legi inferior, yang kedua, asas lex specialis derogat legi generalis, yang ketiga, asas lex posterior derogat legi priori, dan yang keempat, asas undang-undang tidak boleh berlaku surut atau asas legalitas. Selanjutnya adalah teori peraturan perundang-undangan. Teori peraturan perundang-undangan erat kaitannya dengan teori Stephen Theory atau teori hukum berjenjang yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi. Dan kaidah hukum yang tertinggi seperti konstitusi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar atau yang dikenal dengan grand norm. Dalam hal ini berarti dapat dikatakan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka peraturan tersebut akan mengikat peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Sehingga norma yang lebih rendah atau yang disebut dengan inferior dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi atau yang disebut dengan superior. Fungsi tata urutan perundang-undangan yang pertama ada fungsi internal yang merupakan sebuah subsistem hukum terhadap kaidah hukum yang umumnya terjadi secara internal. Peraturan ini menjalankan fungsinya dari penciptaan hukum. Fungsinya adalah untuk pembaruan hukum, fungsi integritas pluralisme hukum, dan fungsi kepastian hukum. Yang kedua ada fungsi eksternal yang memiliki keterkaitan dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sesuai dengan tempat berlakunya. Sering disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang mana terdapat unsur faktor fungsi perubahan, stabilisasi, dan fungsi kemudahan. Lalu secara keseluruhan, tata urutan tersebut sebagai pedoman untuk pembentukan peraturan di bawahnya, sehingga setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Demikian penjelasan dari kami tentang tata urutan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.